Crystal Yuan lahir pada 17 Januari tahun 1992. Inilah drama Cina yang dimintanginya mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022. The Mystic Knight. Sebuah prequel dari The Lost Tomb dan mengikuti para pemimpin dari 9 keluarga perampok kuburan dan petualangan mereka untuk menyelamatkan orang-orang Changsha dari ancaman yang berpotensi mematikan. Zhang Qishan, seorang perwira yang bertanggung jawab atas pertahanan kota, meminta bantuan Ye Hong, seorang ahli, untuk membantu memecahkan misteri tambang di pinggiran Changsha. Tai Chi Master. Kisah seorang pemuda sembrono yang kemudian berubah menjadi Grandmaster Tai Chi, namun ceritanya lebih rumit dari yang melibatkan perjuangan satu bangsa, kehormatan seorang pejuang, dan kebanggaan keluarga. Evernight. Ketika sebuah keluarga dibantai secara tidak adil oleh seorang jenderal besar, seorang anak muda bernama Ning Jue melarikan diri. Dia berhasil bertahan hidup di alam liar melalui kecerdasannya dan keterampilan bertarung yang berkembang. Suatu hari, dia menggali dari tumpukan mayat bayi perempuan yang dia beri nama Sang Sang. Sejak hari itu, keduanya tak terpisahkan. Ning Jue bergabung dengan militer perbatasan dan akhirnya menjadi bagian dari rombongan Putri Liu saat dia melakukan perjalanan kembali ke ibu kota. Dia berhasil menemukan sekolah tersembunyi yang dikenal sebagai lantai atas yang membawanya dan Sang Sang ke banyak petualangan menakjubkan. Royal Highness. Sebuah cerita seputar kebangkitan legendaris dari seorang sarjana biasa yang meskipun tidak memiliki nama keluarga dari keluarga kekaisaran menjadi raja dinasti Ming. Pada masa pemerintahan Kaisar Hongzhi, seorang sarjana muda bernama Yang Ling jatuh pingsan pada hari pernikahannya. Beberapa hari kemudian, Yang Ling yang baru saja sembuh dari penyakitnya menerima situasi miskin keluarganya dan merasa malu karena gagal menafkahi mereka, terutama terhadap istri barunya, Han Yeonyang, yang terus berada di sisinya. Listening Snow Tower. Sebuah kisah yang mengikuti master menara salju dan wanita yang dia cintai. Dia adalah ahli seni bela diri yang dikenal sebagai naga di antara pria, dan dia dikenal sebagai putri iblis darah. Sekte Bai Ye adalah racun bagi umat manusia dan sumber bencana di dunia petinju. Bai Di, Xue Gu, dan Xue Mo yang merupakan 3 ahli bela diri terkuat di Wulin bergandengan tangan dengan Xiao Shi Hui untuk mengalahkan Bai Yue. Hulian, pemimpin sekte Bai Yue, menggunakan lonceng suci untuk mengganggu pikiran Xue Mo sehingga memaksanya untuk membunuh istrinya dengan tangannya sendiri sebelum mengambil nyawanya sendiri. Love and Redemption. Seribu tahun sejak pertempuran antara iblis dan surga terjadi, jiwa bintang Mosa dan dewa perang dikirim ke alam fana untuk menjalani penebusan dosa. Di alam fana, Chu Xuanzi, putri pemimpin sekte Shaoyang, kehilangan enam inderanya. Di sebuah turnamen, dia bertemu Yu Xifeng, seorang murid terampil dari istana Lize, yang lahir dari hari yang sama dengannya. Dan keduanya mengembangkan persahabatan. Berjanji untuk bertemu lagi, Xifeng kembali ke sektenya
di mana dia dihukum karena melanggar aturan dan dipaksa memakai topeng yang berpotensi membahayakan hidupnya. Sementara Xuanji meninggalkan rumahnya untuk berlatih seni bela diri. Remember Me. Setelah lulus dari universitas, Tang Ker bergabung dengan perusahaan belanja online terkenal untuk bekerja. Manajer umum Hua Bin menyukainya. Dia dan Ker menandatangani 3 pers bersama sebagai juru bicara produk perusahaan. Dalam proses penandatanganan 3 pers, mereka telah melalui kesulitan dan mereka juga telah mengembangkan cinta. Love Never Fails. Drama ini tayang pada tahun 2022. Mengisahkan Jin Shu, Raja Surga Tengah, bermaksud untuk membantu iblis Camellia kecil menjadi abadi. Tetapi pada akhirnya dia menjadi fana untuknya. Pada festival bunga yang diadakan setiap 100 tahun sekali di alam surga, iblis Camellia Hong Ning dengan berani menyatakan niatnya kepada Jin Shu untuk menjadi ratunya. Ketika dia diberitahu bahwa iblis dan dewa tidak akan pernah bersatu, dia mengambil nasihatnya untuk berkultivasi dan mencapai keabadian. Setelah kenaikannya, Hong Ning mengetahui bahwa Jin Shu menikahi orang lain. Dia dengan tegas meninggalkan kehidupan abadi untuk memasuki siklus reinkarnasi hanya untuk melupakannya. Jin Shu menentang takdir itu sendiri agar Hong Ning dilahirkan kembali. Dia berharap untuk membayar hutangnya dan melindunginya seumur hidup. Kesalahpahaman yang tidak dapat dihindari, identitas yang tidak dapat dihindari, ketika musim semi berakhir, keduanya bertemu lagi. Hong Ning ditakdirkan untuk menjadi percobaan cinta Jin Shu.